Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan di channel SD Al-Muttaqin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, terutama kenikmatan yang begitu sangat dahsyat, sangat luar biasa dirasakan oleh kita semua. Hari ini kita masuk di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kenikmatan yang harus kita ekspresikan, yang harus kita implementasikan dalam rangka melaksanakan ibadah saum, sehingga saum kita betul-betul merubah diri kita menjadi lebih baik, dan tentunya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Mari kita terus berupaya, mari kita terus berjuang, bahkan mari terus kita berjihad untuk meneladani Rasulullah SAW dan mengimplementasikan kehidupan beliau, baik dalam beribadah, dalam berkehidupan sosial, dalam berumah tangga, dalam semua sektor dan limit kehidupan kita hanyalah bersumber dan mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semangat kita, mudah-mudahan giroh kita untuk meneladani Rasulullah SAW, dan kita mendakwahkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada siapapun. Mudah-mudahan berbuah kelak di akhirat, di yaumul qiyamah, yaumul la dhilla illa dhilluh, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas berkaitan dengan Ramadan, terutama bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Begitu pula dengan para sahabat-sahabat yang senantiasa ada di sekitar baginda Rasulullah SAW. Ya rahimakumullah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada hal yang sangat menarik dan harus menjadi sebuah kebanggaan kita. Tidak ada panggilan
yang istimewa, yang luar biasa, yang dengan panggilan itu manusia kelak insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Melebihi panggilan siapapun yang ada di dunia ini. Kalau misalnya orang dipanggil oleh pejabat sampai setingkat menteri, sampai setingkat presiden, sampai setingkat raja sekalipun, itu tidak akan mengalahkan dengan panggilan apa yang dipanggil oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita berbahagia ketika kita sudah dalam keadaan akidah yang lurus, akidah yang benar, menjadi seorang yang mukmin. Tinggal bagaimana kita mempercantik keimanan kita. Tinggal bagaimana memperkuat keimanan kita. Tinggal bagaimana keimanan kita menjadi sebuah power dalam menjalani hidup ini. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba ay farada. Allah fardukan alaikum kepada kita semua as-siyam untuk melaksanakan saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti kewajiban yang sudah Allah wajibkan, sudah Allah fardukan kepada umat-umat sebelum kita. Cuman mungkin kaifiatnya berbeda, tata caranya berbeda, dari waktunya yang berbeda, dari jumlah harinya yang berbeda. Kalau kita sudah jelas, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, ini luar biasa sekali. Bahwasanya saum Ramadan itu mampu menghantarkan manusia beriman, seorang muslim, mencapai derajat ketakwaan. Kita tahu bahwa semua yang Allah syariatkan, semua yang Allah perintahkan, itu mempunyai nilai keistimewaan masing-masing. Orang berumrah, al-umrah bainal umrah kafarah. Orang berumrah dan umrah berikutnya itu menjadi kafarah. An kulli danbin, penutup penghapus semua dosa. Itu keutamaan orang berumrah. Orang berhaji, tidak ada balasan bagi orang yang berhaji kecuali surga. Begitu juga salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, wala zikrullah akbar. Tidak ada zikir yang paling akbar kecuali dalam salat. Itu keistimewaan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Bahkan di dalam Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Subhanallah. Pemirsa yang budiman, keluarga besar Al-Muttaqin, soleh-solehah yang tercinta, dan sahabat muslimin muslimat, mukmin mukminat yang lain. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi sabar itu sebagai penolong kita. Makanya kita harus bersabar. Ibadah harus bersabar. Saum juga harus bersabar. Kita baca Al-Quran harus bersabar. Kalau tanpa sabar, ya kita paling seayat 2 ayat. Kalau tanpa sabar mungkin kita tidak lebih banyak menikmati dan menghayati bagaimana Al-Quran itu indah dan nikmat ketika dibaca. Bersedekah juga harus sabar. Kalau nggak sabar ya kita paling pilih-pilih yang sedikit lah. Atau sisa dan sebagainya. Padahal Allah sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah menjadi sebuah kebaikan kalau seandainya kita belum mampu memberikan sesuatu yang paling kita cintai.
Itulah keutamaan dari sedekah itu sendiri. Nah, sekarang saum Ramadan, subhanallah, Rasulullah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa setiap kebaikan mujtami'ah, terkumpul di bulan suci Ramadan. Setiap dosa maghfurun, Allah ampuni. Wa kullu da'watin mustajabah. Setiap kita memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Makanya USG mengajak kita semua. Ayo, manfaatkan ini bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Jangan sampai kita meninggalkan zikir. Jangan sampai kita meninggalkan membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ada. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih sehat seperti ini. Oleh karena itu, inilah kata baginda Nabi, setiap doa dikabul. Setiap dosa kita mohonkan ampun kepada Allah, maghfurun, Allah ampuni. Sahabat fillah, keluarga besar SD Al-Muttaqin, para sahabat-sahabat guru, para pimpinan-pimpinan, dan saleh-salehah, saleh-salehah yang saya banggakan. Jadi saum Ramadan ini la'allakum tattaqun, akan mampu menorehkan hamba-hamba kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, ketakwaan itu harus jadi prioritas. Ketakwaan itu harus nomor 1 dalam kehidupan ini. Apalah artinya rumah mewah, satpamnya di setiap penjurunya ada. Apalah artinya jabatan tinggi? Apalah artinya harta yang sebanyak-banyaknya kita punyai? Mobil mewah, uang bertumpuk, istri cantik memikat. Apalah artinya semuanya kalau tanpa ketakwaan dalam hidup ini? Ingat, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Sesungguhnya manusia yang paling baik, ini yang paling baik, indallah, di hadapan Allah. Mungkin manusia yang paling baik di hadapan manusia adalah yang jabatannya tinggi, yang popularitasnya luar biasa, yang hartanya banyak, yang cantik dan tampannya luar biasa. Itu mungkin di hadapan manusia, tapi belum tentu di hadapan Allah. Oleh karena itu, kami berserta pejuang-pejuang di Al-Muttaqin bertekad. Tekad kita cuma satu, membentuk generasi-generasi muslim yang kuat, yang berintegritas dan bertakwa. Karena itulah yang kita harapkan sebagai orang tua untuk meneruskan perjuangan kita. Kalau tanpa generasi-generasi yang bertakwa, apalah nasibnya dunia ini? Apalah nasibnya negara ini? Kita saksikan bersama bagaimana ketidakadilan muncul di mana-mana. Kesewenang-wenangan muncul di mana-mana. Insya Allah punya keilmuan, punya sains yang tinggi, tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sejalan dengan bagaimana saum Ramadan ini adalah mencetak insan-insan kaum muslimin wal muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat USG rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbagi ini saya sampaikan pula bahwa
teladan kita dalam setiap saat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa beribadah termasuk bulan suci Ramadan, kita harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Subhanallah. Al-Quran ini memang indah, dan Al-Muttaqin adalah lembaga yang berkomitmen mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi Al-Quran. Minimal fasih membacanya. Yang kedua, mencintai bacaannya. Yang ketiga, paham apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ini yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW uswah, qudwah, contoh dan teladan yang baik. Teladan dalam semuanya, universal, luas sekali, tanpa batas. Dari mulai kita tidur sampai kita tidur kembali, itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makan, ada etika makannya. Berpakaian, ada etika berpakaiannya. Masuk WC, ada sunnahnya masuk WC. Keluar WC, ada sunnahnya masuk keluar WC. Dan ibadah-ibadah yang lain, itu semua dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk di bulan suci Ramadan. Sahabatillah rahimakumullah. Ingat bahwa melaksanakan ibadah suci di bulan suci Ramadan ini adalah sebagaimana yang di awal saya sampaikan tadi, betul-betul suatu amal, suatu ibadah yang mempunyai nilai yang tinggi. Saya ingat ada sebuah hadis nih. Ada sebuah hadis dalam hadis qudsi kalau tidak salah, bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'una mi'ati di'fi illa sauma. Satu kebaikan di luar Ramadan nih, Allah balas 10 kebaikan. Sampai 700 kali lipat kebaikan. Illa sauma, kecuali saum. As-saumu li wa ana azibi. Jadi saum ini adalah sesuatu yang istimewa untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan membalasnya. Dengan tanpa hitungan, dengan tanpa jumlah, dengan tanpa bilangan. Sahabat fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, saum yang benar, marilah kita mencontoh kepada apa yang telah Rasulullah SAW contohkan. Salah satunya yang pertama adalah berniat. Berniat kita bacakan di malam hari setelah kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Apakah boleh ketika sahur? Boleh. Tapi kekhawatiran lupa karena kita habis bangun tidur
habis makan, kemudian lupa berniat, maka tidak sah saumnya. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung bagaimana niatnya. Termasuk ibadah bulan suci Ramadan. Berniatlah kita setelah melaksanakan sholat tarawih. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati fardholillahi ta'ala. Boleh dilapalkan dengan niat, dengan lisan, tetapi yang lebih utama bagaimana hati kita mengikuti bahwa kita berniat saum untuk hari besok di bulan Ramadan karena Allah. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau kita berpuasa di hari ini tadi malam tidak berniat, maka seperti kita tidak berpuasa. Oleh karena itu niat penting. Iwafillah rahimakumullah. Yang kedua adalah mengawali dengan sahur. Setiap akan berpuasa Rasulullah SAW selalu makan sahur dengan mengakhirkannya. Ini mohon maaf ya, sahabat-sahabat fillah, jangan sampai kita bermalas-malasan ketika sahur. Ada hadis yang mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Berkah itu kan, barokah itu kebaikan. Barokah itu kesehatan. Barokah itu adalah kemuliaan. Barokah itu adalah qabulnya hajat kita. Ingin anak sehat, ingin kita terhindar dari sekarang itu COVID ya. Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah guru-guru di Al-Mutakin sudah hampir semuanya sudah divaksin sampai yang kedua. Mudah-mudahan ini jalan asbab kita, ya. Asbab kita. Sekalipun kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Itu kan Al-Qur'an mengatakan, tidak akan tersentuh sesuatu apapun kecuali Allah sudah tetapkan. Ini kena, ini enggak kena, ini sakit, itu sakit, ini kaya, itu miskin, ini punya dan tidak punya, ini sukses dan tidak. Itu sudah ketentuan dari Allah. Tapi kewajiban kita apa? Berusaha. Kewajiban kita apa? Berikhtiar. Ikhtiar itulah yang harus kita prioritaskan. Di samping kita berdoa kepada Allah. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dibaca setiap pada maghrib, setiap pada subuh, tidak akan tersentuh dengan dur sedikit pun ketika Allah tidak menghendaki. Oleh karena itu, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jalan asbab. Jadi sahur itu harus dilakukan. Sekalipun ngantuk, sekalipun malas, bangun. Bahkan di sahur itu ada doa-doa yang sangat kencang mustajabnya di hadapan Allah. Wa fil ashari wa hum yastaghfirun. Itu kan? Ini jelas. Jadi saum Ramadan itu di setiap limitnya, aduh Masya Allah, kebaikannya luar biasa. Ya, amalnya luar biasa. Yang Allah akan berikan pun adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan bau bahamnya orang yang saum atyabu mirrihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Sekalipun mungkin teman-teman di rumah, bunda-bunda, ayah bunda semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat semua fillah, coba dong jam 2 bahamnya saling wah, mungkin menurut kita bau, tapi kan ini indallah atyabu indallah mirrihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi di hadapan Allah. Jadi mohon maaf ini kepada anak-anakku, keluarga besar Al-Mutakin, jangan berbalas-balasan kita sahur. Semangat. Karena dalam sahur itu ada banyak barokah.
Karena dalam sahur itu ada banyak doa yang akan Allah kabulkan. Jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Kemudian sahabat fillah rahimakumullah, Rasulullah selalu menyegerakan berbuka dan sholat. Ini ada sebuah riwayat dari Abu Atiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, saya bersama Masruq datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Masruq berkata kepadanya, ada dua sahabat Nabi SAW yang masing-masing mengerjakan kebaikan. Yang pertama sholat dulu, yang kemudian dia ada satu lagi sahabat yang berbuka, kemudian sholat. Iwafillah rahimakumullah, Rasulullah selalu menyegerakan berbuka. Berbuka dulu Rasulullah dalam riwayat disebutkan hanya dengan 3 butir kurma, kemudian seteguk air putih. Ya. Nah, kita pun sama. Kalau ada kurma ya kurma, apalagi kalau ada zam-zam ya kita minum air zam-zam. Jangan dulu kita ketika berbuka itu dengan makan-makan yang berat. Yang pada akhirnya kita ketika akan melaksanakan tarawih, perut sudah penuh, akhirnya tarawihnya bermalas-malasan. Apalagi tarawihnya 11 rakaat. Apalagi yang 23 misalnya. Ibafillah rahimakumullah. Kemudian apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW? Di bulan suci Ramadan Rasulullah memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak i'tikaf, memperbanyak sedekah. Ini yang harus kita lakukan dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat billah rahimakumullah, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan menyampaikan dengan begitu luasnya karena keterbatasan waktu. Tapi saya bisa simpulkan. 1. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan penuh dengan ampunan. Semua doa dijawab oleh Allah. Semua dosa kita mohonkan kepada Allah diampuni. Wa kullal hasanah, setiap kebaikan di bulan suci Ramadan mujtami'ah. Gak ada di bulan yang lain. Yang kedua, teladan kita hanya Rasulullah. Di dunia kita mungkin berbangga-bangga dengan pembalap siapa, dengan pemain bola siapa, dengan penyanyi siapa, dengan artis siapa. Apakah kebanggaan kita di dunia yang kita banggakan itu nanti kelak di akhirat akan menolong kita? No, tidak. Sebagai seorang muslim kita bangga di dunia dengan Rasulullah, maka kelak di akhirat kita akan terpanggil nama kita oleh baginda Rasulullah SAW. Saum Ramadan pun ikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbagai ini. Apabila ada kehilapan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, itu adalah upaya ikhtiar kita maksimal. Mudah-mudahan kita terhindar dari seluruh bencana dan mara bahaya. Dan mudah-mudahan saum kita sempurna sampai akhir Ramadan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.